Kalau kita pakai yang decentralized exchange, yang DEX tadi, perpetual DEX, misalkan gue trading di Hyperliquid, gue cuan banget nih, gak ada yang bisa nahan gue buat narik duit gue kalau misalkan gue terlalu cuan. Koinnya ini ditahan bukan sama si orangnya, tapi koinnya itu ditahan sama sebuah software yang namanya smart contract gitu. Sekarang itu di perpetual DEX itu tradingnya itu jauh lebih murah, bahkan sampai nggak perlu bayar fee sama sekali. Kalau exchange itu dia cuannya ada banyak hal sih sebenarnya. Yang paling besar tuh memang dari fee tradingnya, terus yang kedua itu dari market maker, atau istilahnya kalau kita orang Indonesia ngomongnya nyebutnya bandar. Ada tuh software namanya InSilico Terminal. Itu gue bisa nyambungin semua akun yang ada di banyak exchange itu, tradingnya di satu tempat. Gue sebar karena gue kan nggak tahu mana yang mungkin kena hack dan segala macam, biar resiko gue tersebar gitu kan. Apalagi gue punya 6 aplikasi tambah 2 exchange yang di DEX, jadi total 8. Banyak juga. Iya. Oke, baik, selamat datang semuanya di podcast Crypto Technical. Pada kesempatan kali ini gue Rifki sebagai moderator akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu mentor Crypto Technical Bro Farhan Prima. Halo semuanya. Oke, sebelumnya juga buat kalian semua yang nonton, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa subscribe YouTube Crypto Technical dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng biar kalian juga bisa up to date dengan video-video yang akan kita upload selanjutnya gitu. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita tanya ke Bro Farhan ini. Gimana bro, sehat lo hari ini? Sehat. Bitcoin hari ini koreksi ya, tanggal 9 Oktober kita syuting. Dan koreksinya sebelumnya padahal kita udah pernah sampai ke all time high di 126.000 ya. Nah, menurut lo outlook Bitcoin ke depannya di at least Oktober atau Q4 tahun ini gimana nih? Oke, jadi kalau untuk Bitcoin ya, sebenarnya kan kita baru aja sentuh harga tertingginya itu di hari Minggu kemarin ya, hari Minggu, pas hari Minggunya aja pas weekend. Terus nyentuh lagi all time high itu di hari Senin apa hari Selasa gitu. Jadi tapi kenaikannya ini sangat semacamnya tuh kayak perlahan gitu. Jadi gini, biasanya kalau memang dia breakout kencang gitu ya, misalkan sudah mencapai harga tertingginya atau all time high-nya, itu biasanya kalau memang ingin melanjutkan kenaikan dengan cukup signifikan, itu harus dengan momentum. Nah, momentum itu biasanya kelihatan dari bentuk candle-nya. Misalkan bentuk candle-nya itu bullish engulfing atau three white shoulders gitu ya. Pokoknya intinya dia kelihatan banget ada celah yang cukup besar antara candle yang sebelumnya dengan candle yang setelahnya, misalkan di rentang waktu yang lebih besar, misalkan di time frame 1 hari atau di 3 hari atau di 12 jam tuh kelihatan gitu gapnya. Tapi yang kelihatan itu adalah pas sudah mencapai di harga tertingginya itu ada seller atau penjual yang siap untuk masuk ke dalam pasar. Jadi kelihatan banget itu ada kayak semacam kalau kita nyebutnya wick atau shadow atau kayak semacam garis yang cukup tinggi itu di bagian atas. Artinya harga sempat sampai ke sana, cuman karena adanya penjual yang cukup agresif, jadi harga itu susah untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kemarin itu sempat ada sedikit koreksi di hari Selasa, setelah nyampe di harga tertingginya, bentuk kayak pola semacam head and shoulder gitu ya. Pola head and shoulder kayak itu kan pola pembalikan arah kan. Turun, habis itu pas hari Rabu merangkak naik, dan hari Kamis ini saat ini lagi di syuting tuh lanjut turun. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya kan saya juga ada namanya public call ya. Jadi call yang di-share atau sinyal yang di-share di publik, nah itu di Telegram, di Twitter atau di X ya, atau di Instagram atau di Threads, nanti dicek aja semua. Itu saya sekarang posisinya lagi masuk posisi short sebenarnya. Oh, short? Iya, posisi short. Posisi short itu sejak tadi pagi. Jadi sejak 123.600 sampai sekarang posisinya udah risk free, jadi isinya udah stop lossnya udah di entry gitu. Karena gue ngelihat pas dia kan ada pola head and shoulder, terus jatuh, tapi belum sampai benar-benar jatuh. Nah, pas balik lagi naiknya itu korektif gitu. Pas lagi balik itu naiknya korektif, dan sekarang ada candle impulsif, jadi ada candle momentum untuk penurunan. Nah, sekarang kan harganya masih nyantol ya di harga di 122.000. Nah, sekarang tinggal tunggu aja nih apakah memang bisa bakal balik naik gitu ya. Misalkan terus polanya terbentuk
lembah-lembah yang lebih tinggi yang lebih baru atau semacam higher low gitu ya di time frame yang lebih besar dan lebih kecil, misalkan di 5 menit, 15 menit, 30 menit itu ada tren-tren lanjut kenaikan, itu mungkin berarti masih antara sideways atau ya mungkin bisa langsung ke ATH. Tapi untuk sekarang sih dari sisi momentumnya itu kurang untuk bisa menembus lagi ke harga tertingginya gitu. Jadi Kurang. ya masih kurang kuat gitu. Kalau itu memang kalau dari time frame yang agak menengah ya atau pendek, jadi misalkan buat bulan ini Oktober gitu. Mungkin saya ngeliat bulan Oktober ini mungkin cenderung sideways atau koreksi gitu. Sideways itu konsolidasi aja nggak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang saya tetap akan selalu bullish untuk Bitcoin karena kan itu merupakan pengganti dari aset-aset lain yang bisa mengalahkan inflasi gitu kan. Jadi pasti harganya akan selalu naik di jangka panjang ini, cuman istilahnya koreksi sebentar lah gitu. Oke. Oke, berarti di bulan Oktober ini lo lihatnya outlook-nya adalah koreksi atau sideways. Iya. Bahkan lo tempat mention lo udah open short. Iya, karena kan kalau saya kan Target sukanya cukup jauh sih. Saya posisi targetnya itu mungkin di 102 gitu. Wow, itu koreksinya lumayan Iya, dalam sih jujur ya. tapi itu semua tergantung dengan candle-nya atau tergantung dengan nanti perkembangan harganya tersebut seperti apa. Kan tadi saya udah bilang mention saya udah open posisi short, tapi sekarang posisi stop loss-nya udah di entry. Artinya kalau misalkan nanti harganya sudah balik lagi ke entry, ya saya nggak ada rugi apapun gitu ya. Nanti tinggal analisa lagi apa yang perlu dilakuin selanjutnya, karena saya kan cenderungnya itu lebih ke banyaknya ke scalping gitu ya. Jadi bermain trading di jangka pendek gitu. Cuman memang kadang kebetulan aja ada beberapa kasus tertentu di mana ini lebih bagusnya itu mungkin lebih day trading atau lebih ke swing atau istilahnya menggang posisi trade-nya itu di jangka yang jauh lebih panjang gitu. Ya nanti ya kalau misalkan saya ngelihat bahwa momentumnya ini masih ada melanjutkan penurunan, ya saya bakal terus panjangin take profitnya gitu. Misalkan di 102, kalau misalkan nanti di 102 masih nggak kuat ya mungkin mentok-mentok banget sampai 88. Saya kalau sampai 88.000 itu menurut saya udah jadi bottomnya Bitcoin untuk cycle bear market di cycle ini kalau misalkan memang ada ya. Dan nanti kalau udah sampai 88.000 nanti udah mulai lagi di bull marketnya gitu. Jadi kalaupun ada bear market di tahun 2026 menurut saya paling mentok-mentok sampai 88.000 itu aja sih. Tapi abis itu bakal lanjut jauh lebih tinggi, mungkin bisa sampai 200.000, 300.000, tapi ya mungkin masih beberapa tahun lagi. Berarti kalau bisa gue simpulin, Oktober lo masih cenderung sideways atau koreksi. Dan ini berarti cycle-nya masih belum selesai ya? Tergantung banget dengan Bitcoin. Nanti kalau menurut saya kalau Bitcoinnya itu bisa sampai jebol level di 100 berapa ya, di 107, kalau bisa sampai jebol tuh saya koreksi ke 107. Iya, maksudnya kalau misalkan harga Bitcoin bisa mencapai 107-400, menurut saya cycle bull marketnya udah selesai untuk yang cycle ini. Tapi menurut saya ini bear marketnya itu bakal lebih sebentar. Kalau biasanya kan bear marketnya itu kan sekitar durasi 1 tahun kan. Tapi menurut saya ini mungkin durasinya itu mungkin nggak nyampe 1 tahun, mungkin cuma di bawah 6 bulan paling. Karena pasar kripto kan udah mulai dewasa kan, mulai banyak partisipan dari institusi-institusi besar. Mereka biasanya nggak akan biarin harga yang aset yang paling besar misalkan Bitcoin itu sampai terkoreksi cukup dalam. Bahkan kalau harga Bitcoin turun dari 126 ke sekitar berapa ya, 91.000 atau 88.000, itu cuma koreksi sekitar 30%, dan itu memang koreksi yang normal yang biasanya terjadi di siklus ini, karena biasanya kayak sebelumnya di tahun 2024 itu penurunan Bitcoin dari 74.000 ke 49.000 itu turun 33%. Terus waktu itu penurunan di bulan Januari tahun ini dari 110 ke 75.000 itu juga sekitar 33%. Jadi sebenarnya kalau dibilang bear market tuh nggak bear market kayak dulu di mana sampai turun sampai 70 sampai 80%. Ini paling penurunan mentok-mentok ya cuma 30% gitu. 30%? Iya, cuma sekitar 30% gitu. Berarti kan kalau misalkan bear market ya, kita kan kalau bear market itu sangat identik dengan animo yang di masyarakatnya rendah kan, ya nggak sih? Karena kenapa? Karena biasanya volume transaksinya rendah, terus kayak Bitcoin juga bisa bahkan
koreksi 60-70%. Nah, Nah ini juga koreksinya ternyata cuma 30% tuh di betul. bear market yang tesis yang lo punya gitu kan. Hmm. Nah kira-kira animonya apakah akan seperti bear market sebelumnya yang ternyata sepi, atau orang tetap punya interest dengan Bitcoin gitu? Bahkan kemarin saat Bitcoin mencapai harga tertingginya di harga dolarnya itu di 126.000, bahkan animo masyarakat tuh cenderung netral. Padahal kan harusnya kan bullish kan. Iya benar. Tapi ternyata cenderung netral karena cenderungnya sejak tahun 2023 pas siklus bull market ini dimulai gitu ya, untuk siklus yang sekarang, yang siklus 4 tahunan sekarang itu kenaikannya semuanya didominasi oleh Bitcoin. Kelihatan juga kalau kita lihat dari chartnya Bitcoin dominance itu cenderung selalu uptrend gitu. Cenderung selalu naik sejak tahun 2023. Memang ada koreksi di tahun 2025 akhir ini, cuman ya koreksinya cuma sekitar sebentar gitu, paling cuma 1-2 bulan aja gitu. Sedangkan yang lain, koin-koin yang lain masih belum naik. Itu pun Bitcoin dominance turun karena Ethereum aja yang naik gitu. Yang lain tuh hanya beberapa yang naik, kayak misalkan mungkin Solana naik gitu ya. Tapi kalau dibilang nanti bear market apakah animonya bakal menurun, mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak, karena ada beberapa koin yang bakal tetap naik. Misalkan kalau perhatiin chartnya BNB nih. Kalau BNB kan kalau kita lihat tuh selalu naik terus ya. Iya. Padahal Bitcoin itu udah kesusahan buat naik, tapi BNB-nya masih naik terus. Bahkan bisa sampai 4 digit kan. BNB sekarang udah di 1.300 kan. Dan terus cetak all time high. Di mana semua koin-koinnya itu ada pola pembalikan arah, BNB masih terus ada pola kelanjutan buat naik gitu. Jadi mungkin animonya bakal semacam tersebar gitu. Jadi misalkan kalau ada yang sangat bullish ke koin tertentu, itu dia mungkin terisolasi aja. Misalkan mungkin yang lain lagi pada turun, orang tetap happy misalkan di koin yang naik, misalkan BNB atau mungkin di Aster, atau nanti mungkin kalau ada project perpetual DEX misalkan lighternya nanti ICO nanti ada ngeluncurin koinnya, mungkin itu juga bakal naik signifikan gitu kan. Jadi ini nanti bakal animonya semua ke sana gitu, sambil menunggu semua koin-koin besar itu balik lagi naik gitu. Jadi mungkin udah istilahnya atensinya itu sudah terpecah-pecah gitu, dan memang atensinya itu nggak sebagus di tahun siklus sebelumnya karena mungkin hubungan dengan ini ya, makronya ya. Kalau makronya kan sekarang cenderungnya tuh cetak duitnya itu dari bank sentral nggak sebanyak di siklus sebelumnya. Jadi kenaikan harga koin-koin selain Bitcoin itu nggak signifikan, nggak kayak sekarang, karena sekarang semuanya duitnya cuma ke Bitcoin aja gitu. Oke, berarti memang bisa gue simpulin tadi akan banyak koin yang kalau misalkan ternyata koin tersebut punya narasi gitu ya, itu dia akan tetap perform walaupun Bitcoinnya koreksi. Iya betul. Kira-kira gitu kan ya. Kayak contohnya misalkan narasi perpetual DEX yang lagi hype sekarang gitu. Itu menurut lo narasi perpetual DEX tuh gimana tuh? Ya, jadi kalau perpetual DEX kan saya juga trading tiap hari kan. Saya trading tiap hari pakai perpetual, tapi biasanya di exchange centralized, misalkan seperti yang top 3 lah, misalnya kayak Binance, Bybit, Bitget dan segala macam. Itu kan orang udah tahu lah. Maksudnya orang kebanyakan semua pakai itu karena dari sisi fee-nya kompetitif, dan juga slippage atau selisih antara harga pas kita beli sama harga yang kita dapatkan itu juga selisihnya sangat rendah, karena banyak market maker atau istilahnya yang menjaga harganya itu cukup banyak. Jadi kita bisa keluar masuk dengan mudah gitu. Tapi problemnya itu adalah kalau di exchange itu dia karena datanya itu disentralisasi gitu ya. Jadi yang punya exchange ini dia tahu mana nih user atau pelanggannya itu yang aslinya itu ngasilin duit sama yang enggak. Jadi kalau kita lihat di datanya Hyperliquid gitu ya, ini di data yang benar-benar dibuka loh. Yang benar-benar dibuka ada di on-chain, yang ada di blockchain-nya sendiri. Itu 97% itu trader tuh gagal gitu. Maksudnya rugi gitu. Itu kelihatan dan itu konsisten terus. Kayak garis lurus gitu, garis linear ke bawah, itu dia selalu konsisten turun gitu. Nah, karena kita dari data di Hyperliquid aja seperti itu, kita bisa tahu di exchange yang di centralized itu juga kurang lebih sama gitu. Nah, kalau si centralized exchange ini memang kan untungnya udah sangat
besar. Bahkan kita bisa tahu kayak si pemilik dari Binance itu kan Changpeng Zhao, itu kan dia benar-benar kekayaannya sangat besar gitu karena dia punya kepemilikan besar di Binance, dia punya BNB yang sangat banyak dan punya Bitcoin juga dengan sangat banyak gitu. Nah, problemnya itu adalah di exchange yang centralized ini dia itu bisa, karena dia bisa ngelihat mana pelanggan yang untung sama yang pelanggan yang nggak untung, dia bisa memanipulasi bahwa kalau misalkan yang pelanggan yang gak untung, misalkan dia suka top up terus gitu kan, karena dia rugi terus, margin call terus, jadi dia biarin, jadi kayak istilahnya jadi pelanggan utamanya, pokoknya jadi pelanggan setia buat yang selalu ngasih duit ke mereka. Sedangkan yang pelanggan yang untung terus dari tradingnya, dia bisa bisa tahan duitnya, jadi nggak bisa ditarik duitnya gitu. Itu kan nyebelin kan. Jadi kayak kita udah capek-capek trading, pas kita pengen tarik duitnya, kita bisa jadi nggak bisa ditarik gitu. Ada beberapa kasus seperti itu. Nggak bisa withdraw ya? Iya, benar nggak bisa withdraw gitu. Kalau mungkin di exchange seperti mungkin bukan di crypto ya. Kalau crypto kan lebih transparan kan. Jadi kayak kalau proses withdraw juga cepat, mau tarik USDT itu kan paling nggak nyampe 5 menit udah sampai ke proses. Tapi kalau misalkan kasus-kasus mungkin bukan di crypto, misalkan di exchange-nya forex gitu ya, itu udah sangat lumrah terjadi, sering banget kalau misalkan orangnya udah terlalu untung gitu ya, itu dia nggak bisa dikasih buat tarik duitnya, atau kalau misalkan bisa tarik duitnya, oke, kamu bisa cuan kali ini, tapi abis itu kamu nggak boleh lagi trading di sini karena kamu terlalu cuan gitu. Iya, di ban gitu, pokoknya di blacklist gak gitu. Nah itu problemnya centralized exchange tuh di situ. Nah kalau kita pakai yang decentralized exchange, yang DEX tadi, perpetual DEX, misalkan gue trading di Hyperliquid, gue cuan banget nih, itu nggak ada yang bisa nahan gue buat narik duit gue kalau misalkan gue terlalu cuan gitu. Karena koinnya ini ditahan bukan sama si orangnya, tapi koinnya itu ditahan sama sebuah software yang namanya smart contract gitu. Jadi jadi koinnya itu karena ditahan di sana gitu ya, jadi bahkan si pemiliknya si Hyperliquid ini kan namanya Jeff kan, itu dia nggak bisa nahan duit gue, karena ya duit gue bukan di dia tapi menunaikan di smart contract yang independen gitu, yang pokoknya itu hanya ngeliat kalau misalnya kamu punya duit segini ya tariknya bisa segini sesuai gitu, 1:1 gitu, dan nggak bisa diblokir gitu. Itu makanya perpetual DEX ini naratifnya naik gitu, dan memang karena itu dimulai dari Hyperliquid dan sekarang mulai banyak produk-produk yang lain kompetitor, misalkan Lighter, Paradex, Aster gitu ya yang mulai masuk. Ya, jadinya naratifnya muncul karena memang itu benar-benar dari sisi real use case-nya. Jadi emang ada kebutuhan concern terhadap kayak tadi. Kalau terlalu untung jadi nggak bisa withdraw. Kalau di DEX nggak bisa di blacklist, nggak bisa di nggak bisa diintervensi gitu ya duitnya. Ya udah, orang akan larinya udah tradingnya di perpetual DEX saja. Bahkan sekarang itu di perpetual DEX itu tradingnya itu jauh lebih murah, bahkan sampai nggak perlu bayar fee sama sekali gitu. Ada beberapa gitu. Oke, itu contohnya? Contohnya misalkan sekarang ada 2 sih yang nggak bayar fee-nya, itu namanya Lighter sama Paradex. Itu 2 itu yang nggak bayar fee buat tradingnya. Jadi kalau misalkan contohnya nih, misalkan di Binance by Bitcoin kan itu rata-rata tuh bayarnya tuh sekitar 0,05 sampai 0,06% per buka dan tutup transaksi gitu ya. Tapi kalau ini dia benar-benar 0% gitu. Benar-benar 0%. Dan kalau misalkan kita trading dengan leverage tinggi kan itu bakal cukup kerasa gitu. Kayak misalkan kalau kita cuma ngambil posisi misalkan kita cuma ngambil untung, misalkan kalau gua kan seringnya tradingnya Bitcoin kan. Misalkan gua cuma ambil pergerakan Bitcoin misalkan naik 1%, 1% TP, 1% TP, 1% TP gitu ya. Kalau misalkan gua buka posisi 0,06%, tutup juga kena 0,06%, itu kan berarti 0,12% kan. Yang harusnya gue profitnya 1%, ini profitnya gue jadi 0,88%. Kali ini bisa dikaliin aja, misalkan gue punya 100 trade gitu kan. Berarti kalau misalkan gue trading pakai nggak ada fee, gue jadi dapat 100%. Kalau ada fee, jadi gue cuma sisa 88%. Beda 12% itu jauh banget gitu dengan ide trade yang sama gitu. Jadi benar-benar ngurangin profit banget itu fee-nya. Nah, karena ada solusi di mana nggak ada fee-nya, terus juga kenyamanan buat tradingnya juga kurang lebih sama gitu, cuma perlu tahu dikit aja, ya semua orang larinya ke sana gitu. Oke. Arahnya ke sana. Menarik sih ya perpetual DEX. Nah, sebelum kita lanjut mungkin gue mau make sure dulu, kita kan tadi bahas banyak exchange dan juga project-project crypto. Kita di sini tuh nggak terafiliasi sama mereka ya guys. Jadi memang di sini kita fokus memang
jelasin aja kayak misalkan sekarang itu yang ada di sekarang ini pemainnya ada siapa-siapa aja. Jadi saya bisa jelasin secara objektif itu ini bagusnya atau negatifnya seperti apa berdasarkan memang prakteknya di lapangan seperti apa. Kita juga di sini fokusnya adalah edukasi. Jadi memang apa yang kita omongin di podcast kali ini kita mencoba untuk seobjektif mungkin gitu. Nah, lanjut ke pembahasan tadi ke perpetual DEX sebenarnya menarik banget. Gue pengen tahu sih kalau misalkan kayak beberapa exchange itu kan kalau misalkan kita trading berarti mereka cuannya tuh dari fee tersebut kan. Kalau misalkan nanti semua retailnya trading di DEX itu berarti DEX tersebut atau proyek kripto tersebut tuh cuannya dari mana? Padahal tadi fee-nya bisa sampai 0% kan? Iya. Iya, jadi gini, kalau exchange itu dia cuannya ada banyak hal sih sebenarnya. Misalkan kalau yang paling besar tuh memang dari fee tradingnya. Terus yang kedua itu dari market maker atau istilahnya kalau kita orang Indonesia ngomongnya nyebutnya bandar. Orang selalu mengkonotasikan bandar itu sebagai hal yang negatif. Padahal sebenarnya enggak. Kalau enggak ada bandar gitu ya, kita atau market maker gitu ya atau liquidity provider, kita enggak bisa trading dengan mudah karena kadang enggak tentu aja ada trader yang siap siaga gitu ya, yang pengen misalkan ngantri di harga A, di harga B gitu ya, mau langsung jual. Nanti kalau misalnya kita mau langsung jual apa langsung beli gitu ya, nggak mau nunggu sampai harganya keisi gitu ya, nanti bakal ada selisih harga yang jauh banget gitu. Misalkan kita beli di harga misalkan BTC di 100.000 gitu ya, tapi gara-gara nggak ada penjual yang ready atau pembeli yang ready, misalnya kita beli 100.000 karena nggak ada penjual yang ready yang dengan harganya nggak beda jauh dengan ini ya, misalkan bedanya jauh gitu ya, misalkan kita beli karena nggak ada market maker, misalkan kita pengen beli 100.000, kita dapatnya di 100.100. Itu kan ada selisih 100 kan. 100 itu beda sekitar 0,1%. Nah 0,1% tuh sangat besar gitu. Karena lagi-lagi tadi gua ngomong 0,06% aja udah gede gitu. Apalagi 0,1% gitu kan. Kalau misalkan kita scalping Bitcoin gitu di tiap hari. Kalau orang yang udah sering trading ngerti lah. Karena kalau misalkan dipakai leverage itu 0,1% itu sangat besar gitu. Nah karena market maker tuh ini, jadi cara mereka cuan tuh gimana? Gini kan, kita kan kalau trading itu kan istilahnya PVP ya. PVP itu kayak istilahnya zero sum lah gitu. Jadi kalau ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Nah biasanya itu kadang ada orang-orang yang misalkan pelanggannya pengen trading di tempatnya itu ya. Itu biasanya kan gini, kalau misalkan kita mau buka posisi beli gitu kan. Berarti kan untuk dia bisa buka posisi beli, ada juga di pihak lain yang pengen buka posisi jual kan, karena itu kontraknya dua-duanya harus ketemu gitu, baru bisa terbuka sebuah posisi. Nah kalau misalkan gue buka posisi beli, harus ada orang yang buka posisi jual. Nah tapi kadang itu orang-orang ini yang trading di tempatnya itu nggak ada yang pengen buka posisi jual di harga itu. Nah disinilah peran si bandarnya itu atau market makernya, dia yang buka posisi jualnya. Jadi kayak misalnya kita ngelawan exchange-nya gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita cuan berarti exchange-nya rugi, kalau kita rugi exchange-nya untung. Gak PVP dong, kita lawan exchange dong. Iya, jadi kalau misalkan kebetulan di order book-nya, jadi misalkan di urutan urutan ordernya gitu nggak ada kita kan pengennya lawannya pelanggan sama pelanggan lain di exchange itu kan. Tapi kalau misalkan kebetulan pelanggannya disebut lagi nggak ada pasang order di sana, ya kita lawannya exchange karena kan dia yang menyediakan likuiditas gitu kan. Nah, tapi kita berkaca tadi yang saya bilang di awal bahwa berdasarkan data yang terbuka nih di Hyperliquid bahwa 97% trader itu rugi dan itu konsisten selalu rugi gitu ya dengan garis yang linear. Artinya kalau misalkan kita nggak jadi tradernya, jadi kalau kita dibalik gitu ya, jadi bukan tradernya melainkan jadi market makernya, berarti kan dia punya win rate 97% kan. Artinya dia konsisten selalu naik gitu. Makanya kalau dilihat ya, kalau misalkan kita mungkin ada di sini yang suka trading tapi ngerasa rugi terus, bisa tuh jadi daripada jadi tradernya kita jadi yang liquidity provider. Iya, jadi liquidity provider. Jadi kayak istilahnya kita ngelawan para trader-trader yang coba buat nebak-nebak arahnya gitu. Nah, itu kita bisa kalau di exchange tuh di exchange centralized itu nggak bisa jadi liquidity provider. Tapi kalau di exchange yang DEX itu bisa. Misalkan di Hyperliquid itu ada namanya HLP, Hyper Liquidity Provider. Jadi kita jadi yang jadi liquidity provider atau market maker di Hyperliquid. Nah itu keuntungannya selalu konsisten tuh, garis lurus ke atas gitu, konsisten gitu. Karena
Karena kenapa bisa konsisten terus naik gitu ya? Karena trader konsisten rugi gitu. Karena trader-trader ini konsisten rugi, liquidity provider konsisten untung gitu. Oke, jadi dari penjelasan lo tadi berarti exchange kan jadi liquidity provider ya. Makanya mungkin teman-teman di sini yang trading tuh sering banget ketemu misalnya candle-nya yang nge-wick ke atas atau nge-wick ke bawah ketika trading atau ketika futures. Itu memang peran dari exchange sebagai liquidity provider tersebut ya. Iya. Berarti itu bisa jadi salah satu apa namanya? Mereka make money-nya dari situ kan, sama dari fee tersebut. Iya, memang dia malah lebih banyak make money dari liquidity provider. Kalau porsinya saya nggak tahu, persisnya nggak tahu karena saya belum dalamin risetnya. Tapi memang di kedua itu. Jadi kalau misalkan Lighter sama Paradex, jadi kan dia nggak ada trading fee kan. Benar. Dia untungnya dari mana ya? Dari liquidity providing. Taunya dia untung berapa? Kita bisa lihat kayak di Lighter nih. Misalkan Lighter itu ada juga Lighter liquidity provider gitu ya. Kita bisa taruh duitnya bareng-bareng. Itu kelihatan juga untungnya. Itu keuntungannya sekitar berapa ya? Terakhir itu saya lihat di 64% per tahun gitu. 64% per tahun. Iya, jadi kalau kita taruh duit 100 juta itu kita dapat 64 juta tuh setahun dari cuman jadi liquidity provider di Lighter itu. Karena kenapa bisa untungnya segede itu? Karena banyak mayoritas waktu tadi bilang 97% trader di Lighter itu semuanya rugi dan konsisten ruginya ya. Itu kan cuan terus kan artinya gitu. Ya gitu. Oke, menarik banget sih jadi liquidity provider ya. Maksud gue dibanding lo jadi trader, walaupun memang trader juga suatu profesi yang menguntungkan juga kalau emang lo jago kan. Cuman kalau misalkan buat teman-teman ternyata nggak cocok trading nih. Ternyata tuh bisa juga make money lewat jadi liquidity provider di perpetual DEX ya. Iya, perpetual DEX gitu. Jadi kalau misalkan kita trading terus nih, kita udah coba-coba, kita udah usaha sedemikian rupa gitu ya. Kita udah coba pelajarin, kita coba eksekusi sendiri dan kita selalu konsisten rugi. Ya kita cari aja lawannya, berarti yang lawan kita sebagai trader kan rata-rata kan market maker kan daripada pelanggan atau trader yang lain gitu kan. Kalau kita jadi market maker, kebalikannya, kalau misalkan tadi kita sebagai trader itu mayoritas bahkan sampai 97% itu konsisten rugi, berarti kalau kita jadi liquidity provider itu berarti 97% konsisten untung gitu. Tinggal dibalik aja gitu. Ini mungkin pertanyaan gue lebih ke basic. Misalnya kayak gue kan ngambil perspektif buat teman-teman di sini yang pemula yang gak ngerti itu. Misalkan kayak DEX itu apa, terus kayak ternyata perpetual DEX itu gimana. Nah jadi atau liquidity provider apa segala macam, ini gue ngambil perspektif dari mereka juga. Jadi pertanyaan mungkin akan banyak pertanyaan basic ya. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin gue bertanya tuh terkait dengan kalau liquidity provider itu kita ada minimal modal gak sih sebenarnya? Minimal modalnya itu tergantung dari tempat kita naruh liquidity provider ya. Jadi biasanya jadi kalau di DEX itu biasanya namanya ada vault. Vault itu kayak semacam brankas. Jadi kalau translasi bahasa Indonesia langsung namanya brankas. Jadi brankas buat naruh duit-duitnya untuk melakukan strategi tertentu untuk dapetin duit di exchange tersebut. Tapi kalau contohnya misalkan liquidity provider spesifik gitu ya, berarti artinya itu tugasnya mereka jadi duitnya taruh di brankas. Nah, dari uang yang dari brankasnya itu dipakai buat diputer sebagai liquidity provider atau yang nyediain order buat para trader buat nge-trade gitu. Iya. Nah, untuk minimalnya tadi pertanyaan tentang minimalnya berapa kan? Minimalnya itu tergantung banget dengan persyaratan dari protokol tersebut. Kalau misalkan di Lighter tuh berapa ya minimal? $500 kalau nggak salah. $500 bisa tuh ya? $500 bisa. Kalau Hyperliquid saya kurang tahu. Tapi itu biasanya detailnya ada kok di situ. Jadi kalau misalkan mau di deposit itu minimal deposit berapa. Terus nanti kalau mau tarik lagi itu ada minimal, misalkan taruh minimal 3 hari baru bisa ditarik. Ya. Ada itu semua tergantung protokolnya. Itu tiap exchange DEX kan beda-beda. Itu malah sama kayak staking gak sih? Enggak ya? Itu mungkin lebih ke ini aja sih, kayak kalau misalkan kita taruh duitnya kan misalkan lagi diputer buat jadi ordernya trader kan. Ya kalau misalkan langsung ditarik langsung kan, kalau misalkan langsung ditutup kan berarti kan nanti tutupnya dalam rugi kan. Ya kan, jadi kayak istilahnya ditunggu dulu lah sampai ordernya sampai selesai dulu, tapi ya udah baru nanti duitnya ditarik. Tapi karena ini semua dalam rata-rata kan, kita nggak ketahuan mana benar-benar duit kita mana enggak gitu ya. Karena dibuat rata-rata ya udah kita dikasih aja misalkan waktunya 3 hari baru bisa tarik gitu. Oke, berarti tadi kalau terkait dengan liquidity provider tuh jadi kita tinggal taruh aja uang kita, terus nanti memang return yang akan diberikan adalah tergantung dari term and condition project perpetual DEX yang kita masukkan uangnya di DEX tersebut, kayak gitu ya berarti. Jadi untuk dapat berapa returnnya itu tergantung dengan berapa banyak aktivitas ya. Tergantung aktivitas dari
exchange tersebut Oh, gitu. benar, Misalkan benar. gini, dulu tuh hyperliquidity provider gitu, tempat buat narok jadi market maker di Heeh. hyperliquid itu dulu returnnya lebih tinggi gitu. Jadi returnnya mungkin kalau nggak salah bisa sampai 20% setahun gitu. Tapi Heeh. sekarang sisa cuman sekitar 12 sampai 11%. Kenapa? Karena lebih banyak orang mau taruh modalnya di sana. Sedangkan perputaran volumenya di hyperliquid itu ya cuma segitu-segitu aja. Makanya returnnya lebih sedikit gitu. Karena kan Oke. perlu diputarnya lebih besar kan duitnya gitu kan. Oke, Tapi oke. kalau sedangkan di Lighter kan masih baru kan. Bahkan tokennya aja belum ada kan. Jadi karena duitnya di sana taruh ke basis sedikit dengan aktivitasnya sangat besar gitu ya, makanya returnnya bisa jauh lebih tinggi gitu. Oke. Jadi benar-benar tergantung aktivitas di sana gitu. Kalau banyak yang trading di sana, returnnya lebih tinggi gitu. Kalau banyak trading sana returnnya lebih tinggi. Iya. Iya. Tapi kalau menjadi liquidity provider tuh kita masuknya apa sih? USDT, USDC atau token Tergantung tertentu? tergantung protokol ya. Tapi kalau di DEX itu biasanya USDC sih. USDC ya? Ya, tapi mungkin ada beberapa protokol yang mungkin agak berbeda, misalkan kayak Aster. Aster itu dia basisnya itu USDT karena dia kan basisnya dari chainnya BNB gitu. Oh iya. Dia pakai USDT dia basisnya. Gue mau nanya apa namanya terkait dengan ekosistem DEX sih sebenarnya. Hmm. Kalau koin dicek itu kan misalkan let's say BNB gini kan. BNB. Kenapa BNB naik harganya? Karena exchange tersebut terus untungnya dia beliin buy koin BNB lagi kan. Atau BNB juga bisa nge-burn kan. Nah kalau misalnya kayak koin-koin DEX itu kayak misalnya hyperliquid gitu, kenaikannya tuh karena hal kayak gitu juga atau emang ada hal lain yang lo tahu? Itu bisa dilihat dari ini ya, dari prospektusnya ya istilahnya. Kan itu kan sebelum dia launching sebuah koin kan biasanya ada semacam prospektus atau kayak istilahnya kalau ada token ini lahir nih fungsinya buat apa-apa aja nih tokennya gitu. Itu biasanya ada tuh di kalau di saham kan mungkin prospektus ya. Prospektus kalau di kripto itu lebih ke white paper namanya gitu kan. Itu bisa kelihatan. Nah, kalau BNB kan banyak tuh. Misalkan BNB-nya juga bisa dipakai pertama dipakai buat gas fee misalkan dibuat di blockchain-nya. Terus BNB bisa dipakai buat jadi discount fee. Jadi diskon trading buat trading di Binance misalkan. Terus bisa di BNB bisa dipakai buat misalkan BNB-nya di staking nanti dapat hadiah launch pool atau launchpad yang ada di Binance-nya gitu. Misalkan ada token yang mau launching di Binance, kalau kita staking BNB nanti kita bakal dapat tokennya gitu. Token beberapa bagian dari token yang lagi pengen di launching gitu. Pokoknya banyak fungsinya tergantung dari si token tersebut ini dia diperuntukkannya buat apa gitu. Nah, kalau hyperliquid itu juga banyak gitu. Hyperliquid bisa dipakai buat gas fee sendiri buat di chain-nya gitu ya. Hyperliquid juga dipakai buat untuk misalkan beli ticker gitu ya. Beli ticker misalkan misalkan ada koin Lighter gitu. LGTR misalkan itu pengen listing di hyperliquid spot marketnya itu dia harus beli ticker. Misalkan LGTR-nya itu dengan coin hype gitu. Itu juga perlu. Terus kalau misalkan untuk mengamankan networknya kan juga harus pakai hype. Nah itu sebenarnya kalau didalamin di white papernya hyperliquid itu banyak tuh keperluan apa yang bikin hyperliquid itu harganya jadi cenderung lebih kejaga gitu. Nah itu pokoknya semuanya apa yang bikin sebuah token naik apa turun itu ada di white papernya gitu. Tinggal dibaca aja. Ini tokennya pas kalau nanti launcher ini dia fungsinya bakal seperti apa aja gitu. Oke, berarti memang buat teman-teman di sini yang memang pengen tahu instead of cuman taunya harga token naik karena ada demand dan supply ya. Jadi memang daripada cuman kalian fokus di situ malah ya udah pelajarin juga white papernya ya justru ya. Iya, jadi pertama pelajarin white papernya ini si tokennya ini bakal use case-nya atau keperluannya itu bakal digunakan itu di kasus seperti apa aja gitu ya. Dan kalau memang kita bisa memproyeksikan bahwa memang ini banyak pengguna dari blockchain tersebut ini memang suka dengan produknya gitu ya, terus memang sering menggunakan produknya, itu kan artinya akan menciptakan demand sendiri kan. Nah nanti tinggal ngeliat aja dari supply-nya gitu, apakah supply-nya itu bisa lebih ditahan kayak hyperliquid gitu ya, dimana supply-nya itu selalu supply-nya masih banyak yang ditahan, terus demand-nya itu selalu ada yang muncul karena kan setiap kali trading fee-nya hyperliquid itu dipakai buat beli hype lagi kan. Itu kan yang unik dari hyperliquid, makanya hyperliquid bisa naik terus sampai
tingginya waktu itu sampai di 50-an lebih gitu kan. Nah itu pokoknya benar-benar tergantung banget gitu sama use case-nya sama dari demand dan supply. Jadi memang demand supply juga sangat penting, tapi kita harus tahu dulu demand-nya itu muncul dari mana dan supply juga muncul dari mana. Itu semua bisa dilihat dari white paper dan juga dengan observasi sih. Apakah memang banyak penggunanya, terus apakah penggunanya suka dengan produknya dan segala macam. Saya lebih lihat kayak ngelihat bisnis aja sih gitu. Iya, Gitu sih. Kalau ngelihat tahu ini bisnisnya ini bakal berkembang, koinnya biasanya akan berkembang gitu. Karena kebanyakan sekarang berdasarkan fundamental kayak misalkan hanya Hyperliquid kayak bisa naik sampai top 20 gitu di coin market cap, sedangkan yang lain kesusahan gitu. Karena benar-benar itu dari sisi fundamentalnya bagus. Itu kan kalau Hyperliquid ya. Yang baru kan Lighter nih. Kalau lo gimana menurut tentang Lighter? Itu maksudnya kayak proyeksinya ke depannya apakah bisa bersaing dengan Hyperliquid juga atau melebihi atau malah ternyata itu cuma hype semata aja gitu. Lighter itu yang bikin rame itu adalah karena dia nggak ada trading fee. Kalau di Hyperliquid kan dulu bahkan pas lagi masa-masa ada cari poin buat sebelum ada token hype-nya itu kan dia tetap ada fee-nya, misalkan 0,035% kalau nggak salah. Kalau Lighter ini benar-benar 0% gitu ya. Jadi orang semua trading di sana lah, karena siapa yang nggak mau trading nggak ada fee gitu. Karena kan kalau ditumpuk gitu dengan volume yang besar gitu ya, berapa puluh ratusan juta dolar US dollar gitu kan, itu bakal ngaruh banget ke fee-nya, jadi bakal ngaruhnya ke untungnya jadi lebih banyak kan. Nah, dari sisi tradernya. Iya, tapi kalau itu dari sisi tradernya. Tapi kalau dari sisi produknya, menurut saya kalau dari sisi Hyperliquid itu dia lebih terstruktur dan jauh lebih besar dibandingkan Lighter. Kalau Lighter kan cuma buat tradingnya kan. Sedangkan kalau Hyperliquid itu dia besar, nggak cuma tempat buat trading, tapi juga sebagai ekosistem blockchain-nya itu sendiri gitu. Jadi benar-benar ada infrastrukturnya dan segala macam, nggak cuma buat tempat trading gitu. Jadi kalau dari skala besar proyeknya itu Hyperliquid jauh lebih besar dan lebih apa ya, udah terukur dan teratur sejak awal dibentuknya Hyperliquid itu emang dibikin buat besar gitu. Nah kalau Lighter tuh mungkin kayak jadi kompetitor produk lain, jadi mungkin nggak benar-benar bersaing dengan Hyperliquid, tapi dia punya kayak semacam tempatnya sendiri, niche-nya sendiri gitu. Tapi kalau dari sisi tokennya nggak tahu, kalau Lighter kan belum naik kan, belum ada tokennya gitu. Kalau misalkan kayak Aster itu ya mungkin sama kayak Lighter gitu. Cuma memang dia Aster itu kan di backing sama dari timnya dari Binance kan gitu ya, YZ Labs gitu kan. Tapi ya untuk sekarang menurut saya dari sisi valuasinya mungkin lebih karena ekspektasi pasar ya. Itu udah kalau dari sisi fully diluted valuation, jadi valuasi kalau semua tokennya keluar itu valuasinya kayaknya udah 2/3 dari Hyperliquid. Padahal sebenarnya Aster itu kalau dilihat produknya ya, itu Hyperliquid tuh si Aster ya, maksudnya si Aster itu kalau mungkin ada yang udah pernah cobain Aster, itu Asternya itu websitenya sangat berat gitu ya. Terus kalau misalkan cobain di HP itu suka lockout sendiri gitu. Jadi kadang pas lagi pengen trading gitu ya, pas lagi pengen tutup posisi, ini kan langsung kalau lockout terus kan capek ya kan. Misalkan kadang bahkan analisa kan dari TradingView kan. Terus kalau misalkan tiba-tiba pengen tutup posisi karena mungkin ada perubahan tesis gitu. Karena kan gue ngelihatnya dari time frame yang lebih pendek. Pas gue pengen tutup posisi, ini harus login lagi kan. Artinya kan nanti harganya mungkin udah beda jauh kan. Itu kan agak nyebelin gitu. Ya intinya mungkin itu dari sisi produknya masih tetap bisa diperbaiki sih kalau buat Aster. Tapi itu untuk saat ini yang saya ngeliat tuh mungkin Aster agak overvaluasi. Kalau Hyperliquid ya udah wajar sih, karena memang mungkin Hyperliquid itu nggak ada kompetitornya persis, karena Hyperliquid itu lebih tertata, pokoknya lebih siap lah untuk buat segala macam use case gitu. Makanya bahkan kayak untuk wallet yang sudah terkenal seperti Phantom atau kayak MetaMask itu kan semuanya udah bisa connect terintegrasi kan. Jadi kayak kalau mau trading pakai perpetual itu bisa langsung pakai MetaMask, tapi dia disupport dengan Hyperliquid gitu. Karena memang dia yang udah lebih infrastrukturnya udah lebih siap gitu, dan memang dari sisi usernya atau pelanggannya udah cukup banyak gitu untuk bisa mengakomodir pemain-pemain besar untuk bisa trading di sana. Oke, kalau lu sendiri trading sekarang lagi di mana nih? Kalau gue mayoritas cuma di dua sih, di tempat yang nggak ada fee tadi, di Lighter sama Paradex gitu. Oke. Tapi kalau sisanya gue trading di semua exchange, karena kan gue ada tuh software namanya In Silico Terminal. In Silico Terminal ini
itu gue bisa nyambungin semua akun yang ada di banyak exchange itu gue cuma pakai tradingnya di satu tempat. Jadi misalkan di Insilico Terminal tuh gue trading di 6 exchange, misalkan kayak di Binance, Bybit, Bitget, OKX, Bluefin, Hyperliquid, itu semua di satu software gitu. Jadi meskipun uangnya kesebar di 6 exchange, gue sebar karena gue kan nggak tahu mana yang mungkin kena hack dan segala macam, kayak misalkan Bybit suka kena hack gitu ya, atau waktu itu FTX jatuh gitu kan, gue pengen sebar biar resiko gue tersebar gitu kan. Nah tapi gue tetap bisa trading di satu tempat. Jadi kalau misalkan gue perlu exit tiba-tiba, gue tinggal ya udah langsung di software satu itu aja, nggak perlu ke tiap bukain satu-satu, itu kan lama kan gitu. Apalagi gue punya 6 aplikasi tambah 2 exchange yang di DEX gitu, jadi total 8. Banyak juga. Iya, gue sebar karena ya buat mengeksekusi itu kan gampang, karena kalau udah tahu caranya ya itu sebenarnya eksekusinya nggak susah sih. Kalau udah tahu misalkan software tadi Insilico sama tadi buat DEX-nya gitu. Itu kan buat bagian dari manajemen resiko aja sih. Kalau misalkan kan kita nggak, kan itu kan duitnya nggak ada yang asuransi, nggak kayak kalau kita taruh di duit di misalkan di bank ada yang jamin LPS kan. Kalau ada apa-apa sama exchange ya duit kita hilang di sana gitu. Makanya gue sebar di banyak exchange gitu. Oke, jadi memang cara lo diversifikasi tadi adalah dengan trading di banyak exchange ya. Oke, itu juga buat teman-teman di rumah juga bisa mencontoh juga caranya buat diversifikasi trading ya. Belum ada yang diajarin di internet mungkin ya. Iya. Itu lebih ke observasi aja sih. Observasi sendiri. Oke, tadi kan kita udah banyak banget bahas project-project Perpetual DEX, yang mana tadi fokusnya tadi di banyaknya yaitu di Hyperliquid sama Aster sama juga di Licter ya. Terakhir mungkin gue mau nanya ke lo juga nih, buat teman-teman di sini yang hold coin kayak Hyperliquid sama Aster gitu. Dan juga tadi lo juga bilang tadi kalau Hyperliquid itu valuasinya ya memang wajar dia di harga yang sekian kan. Sementara kalau Aster itu tadi masih overvalue kan. Iya. Nah, kalau lo sendiri itu kalau Hype itu ada target berapa harganya? Kalau misalkan Aster juga targetnya berapa di siklus kali ini gitu? Jadi kalau untuk Hyperliquid itu gua ngelihat ada pelemahan momentum gitu ya sejak Aster muncul. Jadi kayak jadi memang sih dari sisi Hyperliquid trading volume bakal tetap besar gitu ya, karena memang ada segmen yang berbeda. Jadi kalau untuk segmen orang yang tradingnya dengan duit besar gitu ya, misalnya ratusan ribu sampai $1 juta lebih gitu ya, orang pasti bakal tetap trading Hyperliquid, nggak akan mau nyoba-nyoba yang kroco-kroco kayak Licter yang baru-baru lah gitu. Karena dari sisi volumenya mereka nggak bisa nampung gitu, dari liquidity providernya itu nggak ada sebesar untuk di besarnya mereka gitu. Jadi Hyperliquid akan selalu ada. Cuman kan itu kan dari kripto sekarang masih bergantung banget juga sama atensi kan. Jadi kalau dari sisi Hyperliquid, karena gue kan sendiri memang sukanya scalping gitu kan, nggak beli spot terus langsung hold, karena kebanyakan koin itu mayoritas atau mungkin 95% lebih itu nggak ada yang sustain bisa selalu naik terus gitu. Itu hanya yang tertentu aja kayak misalkan BNB gitu. Kalau untuk Hyperliquid masih wait and see sih sekarang. Jadi kalau misalkan udah beli di harga mungkin di 20 ya mungkin hold aja, karena itu valuasinya mungkin masih wajar karena dia bisa menyaingi BNB misalkan gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan gue ganti, kan lo tadi bilang lo fokusnya di trading scalping kan. Mungkin pertanyaannya adalah bukan target Hyperliquid, tapi menurut lo Hyperliquid itu valuasi standarnya tuh di mana sekarang gitu? Dia tuh nggak ada kompetitor yang persis ada gitu, makanya gue bandingin itu sama Binance gitu, Binance atau BNB gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi proyeknya selain dari Hyperliquidnya, jadi di chainnya Hyperliquid itu makin rame gitu ya, Hyper EVM makin rame, itu baru mungkin valuasinya akan lebih besar gitu, karena kan banyak ada efek dari banyak komunitas orang gitu ya yang bikin proyek di sana, dan itu bikin dari sisi protokolnya itu harganya lebih tinggi. Tapi apakah bisa menyaingi BNB ya kita masih lihat dulu lah, karena BNB kan udah dari 2017, sedangkan Hyperliquid kan baru ya belum 2 tahun ini gitu. Jadi masih, kalau sekarang sih kalau bisa ngejar BNB ya mungkin masih bisa, jadi mungkin masih bisa naik, tapi kita masih wait and see ya, karena itu kan kita masih terus pantau perkembangan protokolnya seperti apa. Oke, berarti target lo adalah valuasi dari Hyperliquid itu sama kayak BNB berarti ya? Ya mengejar lah sih. Mengejar ya? Oke. Kalau Aster kira-kira? Kalau Aster tuh ya tadi yang gue bilang produknya tuh masih kurang bagus sih. Jadinya nggak ada integrasi juga dengan misalkan tadi yang software tadi yang buat bisa mempermudah trading, misalkan Insilico gitu ya. Itu masih belum bisa integrasi gitu, dan
produknya juga masih cukup berat gitu ya. Meskipun memang dari sisi open interest juga udah besar gitu ya. Banyak banget partisipan yang udah trading di sana. Liquidity provider juga udah besar banget karena di backing sama Binance kan. Itu udah bagus, cuman dari sisi produknya masih banyak yang perlu dibagusin. Jadi sekarang harganya di $2 atau di sekitar 30 billion dollar FDV itu menurut saya agak overvaluasi. Makanya saya sendiri waktu itu beli Aster itu udah jual di $2 gitu, dan memang persis sejak sampai di $2 di ATH itu Aster ya nggak kemana-mana gitu, nggak pernah sampai $3 juga gitu. Jadi ya mungkin karena saya juga ngelihat dari kompetitor kali ya. Kalau misalkan di $30 billion itu kan artinya udah 2/3 valuasinya dari Hyperliquid, sedangkan produknya jauh lebih bagus Hyperliquid. Jadi saya ngelihatnya ya masih butuh waktu sih buat Aster bisa sampai membuktikan bahwa dia tuh layak di valuasi sekarang gitu. Oke, berarti memang valuasinya masih sekarang overvalue, berarti menunjukkan masih ada potensi koreksi dari Aster. Ya, itu sebenarnya ada dua hal. Jadi bisa koreksi atau produknya membaik, maka harganya tetap gitu. Itu semua tergantung dari tim Aster untuk sekarang. Oke, menarik sih perspektifnya. Jadi buat teman-teman di sini mungkin bisa ramein di komen, kalian itu lebih tim mana nih? Tim Hype atau tim Aster? Iya, tim Hype atau tim Aster ya. Kalau lu sendiri disuruh pilih, Hype atau Aster? Hyperliquid jauh. Tetap Hyperliquid. Hyperliquid. Tergantung ya, makanya tadi saya masih lihat kalau misalkan kalau saya lihat sih memang Aster kan di backing sama Binance kan. Kalau memang produknya bisa sebagus Hyperliquid ya mungkin bisa di Aster gitu. Tapi kita masih lihat. Tapi kalau saat ini Hype berarti. Masih jauh Hyperliquid. Aster tuh nggak ada apa-apanya sama Hyperliquid. Oke. Jauh. Aster nggak ada apa-apanya tuh ya. Oke, baik, kita sudah sampai di akhir acara podcast pada hari ini. Thank you banget juga Bro Farhan udah sharing mengenai knowledge-nya tentang project-project crypto khususnya di narasi Perpetual DEX, yang mana narasi ini adalah narasi yang sangat-sangat dalam tanda kutip seksi ya, karena semua orang memang attention-nya lagi ada di narasi ini gitu. Selanjutnya juga buat teman-teman di sini yang tertarik buat belajar kripto khususnya trading futures, yang mana tadi Bro Farhan juga fokusnya spesialisasinya di trading scalping ya. Nah, kalau teman-teman tertarik buat belajar dengan Bro Farhan, teman-teman bisa belajar di Crypto Technical, yang mana teman-teman bisa langsung daftar lewat website kita di cryptotechnical.id, atau teman-teman juga bisa ikut webinarnya. Kita akan adakan webinar terdekat, tanggalnya ada di website, jadi teman-teman langsung daftar aja di website tersebut ya Bro ya. Yuk. Oke, sekian buat podcast hari ini. Buat kalian yang suka dengan kontennya, kalian bisa subscribe YouTube Crypto Technical, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman update gak kelewatan dengan video-video yang akan kita upload selanjutnya gitu. Dan thank you semuanya, sampai jumpa di podcast selanjutnya.